Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Mubarakah yang insya Allah selalu dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkanlah Al-Fakir yang dhaif ini mengajak diri pribadi dan juga para hadirin jamaah sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kita berupaya sebaik-baiknya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tergolong hamba Allah yang selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan harapan kita saat ajal menjemput kita, saat malakul maut mencabut nyawa kita, kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu fase dalam kehidupan manusia di permukaan dunia ini yang mana fase tersebut pasti akan terjadi kepada setiap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat fase tersebut terjadi sampai kepadanya, tidak ada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memundurkan atau memajukan fase tersebut. Dialah yang disebut dengan kematian. Kematian adalah suatu hal yang pasti terjadi kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di antara kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengetahui kapan mati tersebut akan menjumpai kita, di mana mati tersebut, dan sedang apa saat kita meninggal dunia. Apakah saat malakul maut mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bibir kita sedang mengucapkan lafzul jalalah, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
diri kita sedang berbuat baik kepada setiap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mati kita mendapatkan mati dalam kategori husnul khatimah. Atau sebaliknya, saat malakul maut menjemput kita, mencabut nyawa kita, apakah kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita sedang jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita sedang berbuat zalim, berbuat tidak baik kepada sesama makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kematian itu kita mendapatkan kategori mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa ilustrasi yang mungkin ini pernah kita alami atau pernah kita lihat dan saksikan, yang insya Allah memberikan manfaat hikmah kepada kita. Yang pertama, saat kita menjenguk seseorang di rumah sakit, kita lihat kondisi pasien tersebut sudah begitu lemahnya. Kondisi pasien tersebut sudah banyak di dalam tubuhnya tertancap alat-alat medis, sehingga hati kita mengatakan bahwasanya si fulan sudah tidak akan lama lagi berada di dunia ini. Namun karena ajal belum sampai kepadanya, yang menurut pandangan mata kita bahwasanya si fulan tidak akan pernah lama lagi berada di dunia ini, karena ajal Allah belum sampai kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kembalikan kesehatannya sehingga bisa berkumpul bersama dengan keluarganya kembali. Ilustrasi yang kedua, satu saat kita melihat sebuah pertandingan di media televisi. Kita yakin bahwasanya tim yang akan bertanding nanti sudah mempersiapkan diri mereka dengan sebaik-baiknya. Baik fisik maupun mental mereka, pasti mereka sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sampai dengan datang hari pertandingan tersebut, mereka bermain dengan penuh semangat, dengan badan yang bugar, dengan mental yang siap untuk menghadapi lawan agar memperoleh kemenangan. Namun dalam pertandingan tersebut, salah satu pemain tiba-tiba terjatuh tersungkur ke tanah. Dilihat oleh teman-teman mereka, ternyata pemain tersebut sudah tidak bernyawa lagi. Itulah kematian yang tidak pernah kita tahu kapan terjadi kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku hamba Allah yang beriman, jangan pernah kita takut akan datangnya kematian. Yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, nanti saat kematian itu sudah berada di depan mata kita, apakah kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau sebaliknya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu yang kita khawatirkan jika kita mati nanti dalam keadaan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian ini adalah sebuah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita selaku hamba Allah. Sebelum datangnya kematian itu, marilah persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melalaikan, tidak mempercayai akan datangnya kematian, padahal itu adalah suatu hal yang pasti terjadi bagi setiap makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin saat ini kita masih bersehat, masih bisa bercanda dengan sanak famili kita, dengan kawan-kawan kita, dengan tetangga kita, belum ada jaminan 5 menit yang akan datang kita masih bisa tertawa, masih bisa bercanda, karena kematian
datangnya dadakan dan tanpa informasi terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kematian itu menjemput kita, maka persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya. Ada 3 yang perlu kita lakukan agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat, dan insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, perbanyaklah berbuat amal soleh. Selagi masih ada kemampuan, selagi ada kesempatan, lakukanlah perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Baik itu perintah yang sifatnya hablum minallah maupun perintah yang sifatnya hablum minan nas. Jangan kita hanya mengejar kebaikan hablum minallah, tapi kita melupakan perintah Allah yang sifatnya hablum minan nas. Antara hablum minallah dan hablum minan nas ini harus berjalan seimbang agar kita bisa memperoleh ketenangan dalam dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang begitu mulia, bulan suci Ramadan, yang tinggal beberapa hari ke depan kita akan masuk ke dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada bulan Ramadan tersebut sesuai dengan doa yang selalu kita baca dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Jangan doa itu selalu kita panjatkan, namun saat datangnya bulan Ramadan, kita melewati bulan yang penuh maghfirah, yang penuh barakah, yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengambil hikmah datangnya bulan suci Ramadan. Maka kuatkan ikat pinggang kita, niatkan dalam hati kita saat nanti masuk bulan Ramadan, kami akan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kami, dan mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dengan amalan-amalan yang dianjurkan, yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jauhkan segala perbuatan yang ada nilai maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan sudah terlanjur kita lalai kepada Allah, telah berbuat dosa kepada Allah, maka jangan pernah bosan-bosan diri kita untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala dosa yang telah kita laksanakan dengan kesungguhan hati kita untuk meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mungkin ada kesalahan kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus meminta maaf dan ridhonya, agar juga kita nanti saat memasuki bulan Ramadan kita bisa ibadah dengan tenang, tidak memiliki dosa kepada Allah dan juga kesalahan kepada hamba-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita selalu mengejar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi hari-hari kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada dalam diri kita mengatakan usia saya masih muda, masih panjang, kematian jauh daripada diri saya. Jangan pernah berkata seperti itu, karena kematian adalah sifatnya dadakan dan tidak memilih yang tua. Siapapun dia, baik muda, tua, anak-anak, dewasa, laki maupun perempuan, jika sudah sampai ajalnya, maka dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita, khususnya dalam rangka kita memasuki bulan suci Ramadan. Kita perbaiki diri kita, perbaiki hati kita, perbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa kita menjalani ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة بحق بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عنهم خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله عظيما يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.